dahsyatnya keadaan di padang mahsyar. Yang dikatakan matahari di atas 1 mil di atas kepala, bukan mil bila, rupa milnya celak. Mil itu adalah pencolek celak itu. Matahari secengkal di atas kepala kita. Panas. Dan orang berjalan dengan amalnya masing-masing. Ahli maksiat akan berjalan dengan lututnya, berjalan dengan dadanya, tersungkur mukanya ke bumi, diinjak-injak oleh yang lainnya. Ada yang berenang di atas keringatnya yang busuk. Begitulah semua akan berjalan dengan amalnya masing-masing. Bagaimana kok bisa? Ya begitulah Allah atur. Apakah nanti ahli pezina dikumpulkan pezina, wallah alam bisawab. Pemabuk dikumpul pemabuk sehingga hukumannya sama. Ini sebelum hukuman di akhirat. Amalnya yang menemani. Jadi amal itu ternyata menemani mulai dari kita berada di alam barzah hingga dibangkitkan kita di padang mahsyar, sampai bikin takut di saat ditimbang amal kita, bikin takut di saat dihisab, bikin takut di saat nyebrang siratal mustaqim. Orang yang punya amal jelek selalu dengan ketakutan. Di alam barzah sudah ketakutan. Hakun, dahsyatnya padang mahsyar adalah hak. Tapi nanti ada sekelompok orang yang dipilih oleh Allah, tidak merasa gentar dan takut di saat berada di padang mahsyar, yaitu para kekasih Allah, para nabi, dan orang-orang soleh, para wali-wali kekasih Allah, seperti difirmankan Allah, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Tidak akan menjadikan mereka gundah di saat datang keadaan agung di padang mahsyar. Semoga ini golongan kita. Tapi untuk menjadi golongan itu, saat inilah waktunya kita untuk mendaftar. Tidak mungkin ongkang-ongkang untuk mendapatkan sesuatu yang agung. Harus berusaha saat ini. Makanya keberadaan kalian di sini, belajar, menuntut ilmu, menjauhi kemaksiatan. Kemudian setelah itu untuk berjuang, menolong orang. Apakah menolong dengan tenagamu, atau dengan hartamu, atau dengan ilmumu, maka itu semua sebetulnya tanpa kalian sadari, kalian mempersiapkan diri untuk agar tidak takut nanti di padang mahsyar. Yang selalu takut saat ini di padang mahsyar tidak akan takut lagi. Yang selalu takut saat ini di padang mahsyar, maka di padang mahsyar tidak akan takut lagi. Allah tidak akan mengumpulkan dua takut bagi seorang hamba. Kalau saat ini kamu sudah takut padang mahsyar, maka kalian tidak akan takut lagi nanti di padang mahsyar. Dan Allah tidak akan mengumpulkan dua keamanan. Kalau sekarang kamu tenang, tidak merasa takut dan merasa aman padang mahsyar enteng, maka kalian akan dikagetkan nanti di padang mahsyar dengan ketakutan. Hakun itu adalah kebenaran yang harus diyakini, kebenaran yang harus diyakini padang mahsyar. Kemudian Imam Al-Laqani menutup dengan doa, fa khaffif ya rahim, ringankan keberadaan kami di padang mahsyar ya rahim, wahid yang maha kasih, was'ifi, dan berilah kepada kami kesempatan untuk berbekal agar kami tidak takut nanti di saat berada di padang mahsyar. Selanjutnya adalah wajibun akhdul ibadis suhufa. Ini adalah rentetan di saat kita berada di padang mahsyar, perjalanan menuju surga. Anda ahli iman, kita hanya bicara antara padang mahsyar dengan surga. Tapi ahli maksiat, orang-orang munafik, orang kafir, hanya bicara antara dibangkitkan di padang mahsyar hingga perjalanan menuju neraka. InsyaAllah Allah menjadikan kita ahli surga semuanya. Wajibun, wajib kita meyakini akan adanya akhdul ibadis suhufa. Kita akan mengambil suhuf, kitab catatan amal. Faman utiya fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaquluha umqra'u kitabiyah. Orang yang beriman diberikan kitabnya, catatan amalnya. Lihat
Allah tuh bisa saja kok repot banget sih kan itu. Kan langsung aja ceburin neraka kan itu kan beres kalau menerima maksiat. Kan mesti gitu. Kok pakai proses begini? Begitulah Allah bercerita perjalanan dunia. Ini ada cerita. Allah nggak perlu dengan kita. Begitu Allah bercerita dunia. Kenapa harus ada dunia? Kemudian harus ada neraka. Kemudian harus ada surga. Ini pertanyaan. Pertanyaan hamba yang nggak perlu bertanya tentang apa yang dilakukan oleh Tuhannya. Suka-suka Allah berbuat apa saja. Termasuk di dalam padang mahsyar dan perjalanan padang mahsyar, ternyata itu banyak cerita dan cerita itu panjang. Jadi kalau bicara antara padang mahsyar dengan surga ini bukan cerita sehari, bahkan bukan cerita sepanjang perjalanan di dunia ini, bukan. Di padang mahsyar saja perjalanannya lebih panjang daripada perjalanan umur dunia. Siratal Mustaqim itu ada liku-likunya, ada tanjakan, likukan, tikungan, tanjakan, tikungan. Ada yang mengatakan satu tanjakan saja, tanjakan satu 10 ini puluhan ribu tahun. Ahli iman akan tergugah. Tidak ingin capek di situ. Saat inilah waktu kita untuk berbekal. Agar jangan sampai kita melewati padang mahsyar itu, kita menemukan capek semacam. Untuk siapa? Tanjakan itu panjang seperti itu. Padang mahsyar puluhan dan ratusan ribu tahun, itu bagi orang-orang yang ahli maksiat. Tapi ada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, tidak akan melewati itu semuanya, akan tapi melewati seperti kilat. Dia melewati dari awal dibangkitkan, dia melewati semuanya. Dan mereka juga bahkan melihat semuanya. Mereka bisa menyaksikan kejadian itu semuanya. Cuman bagi Allah disingkat waktunya untuk dia, yang bagi orang tahun puluhan bahkan ratusan ribu tahun, tapi bagi kelompok-kelompok tersebut melewati itu semua seperti kilat. Sampai digambarkan oleh Nabi, ma baina dhuhri wal asri, seperti orang yang melewati antar waktu duhur dengan asar. Begitu cepatnya. Apakah kalian tidak rindu untuk melewati padang mahsyar seperti antara duhur dengan asar? Yang rindu saat inilah waktunya kita untuk pesan tiket itu.